Sore Cikarang. Luar biasa ya Anda semua sore hari ini terlihat sangat antusias. Perkenalkan saya Dr. Olive, terima kasih Bu Yeni untuk perkenalan yang luar biasa ya. Ngomong-ngomong saya juga orang Cikarang kok nggak jauh-jauh ya. Walaupun saya saat ini di Jakarta ya, tapi saya sebetulnya orang Cikarang ya. Tadinya saya di sebelah nih, di Permata Keluarga ya. Jadi nggak jauh-jauh kok dari teman-teman semua ya. Baik, hari ini kita nggak bicara yang berat-berat, tapi kita mau bicara tentang diabetes ya. Diabetes itu dekat sama kita, tapi jarang kita kenali. Nah itu dia ya, jadi hati-hati ya. Kalau yang deket-deket sama kita orang baik, nggak apa-apa, betul nggak Bapak Ibu? Ya, tapi kalau yang deket-deket sama kita orang jahat bahaya ya. Saya sharing sedikit ya, waktu itu saya di Semarang ya karena saya ikut suami saya, kebetulan suami saya masih pendidikan spesialis waktu itu ya. Jadi pada suatu siang hari saya mau pergi ke rumah sakit, tiba-tiba saya rasa ngantuk. Jadi saya bilang masih 2 jam nantilah, tiba-tiba ngantuk sekali, saya tidur. Itu pintu rumah sementara terbuka. Ya, jadi saya ketiduran, singkat cerita saya ketiduran di sofa ya, tahu-tahu dompet, laptop semua hilang. Wah, ngeri banget ya. Kalau ibu mungkin ketawa, Bu saya waktu itu miris banget ya. Sedih banget gitu ya. Padahal ya itu pagar terkunci loh Bapak Ibu. Ya cuman pintu kebuka. Jadi kalau kata orang disirep gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang mungkin ada di dekat kita gitu ya. Mungkin ada orang jahat yang lewat. Nah, tapi intinya hari ini saya bukan mau cerita tentang saya kemalingan ya, itu sudah lama ya. Tapi hari ini saya mau cerita apa? Kadangkala kita nggak tahu nih ada penyakit-penyakit yang mengancam kita gitu ya. Kelihatannya kita sehat-sehat aja, baik-baik aja ya. Tahu-tahu ya besok kena serangan jantung, ngeri banget loh ya. Nah pagi ini saya baru periksa pasien ya. Kebetulan ada saya spesialisasinya okupasi ya, jadi saya ke sebuah perusahaan ya. Menurut beliau sehat-sehat aja ya. Setelah saya cek saya bilang wah bapak nggak sedang baik-baik aja ya. 1 obesitas ya, 2 usia sudah di atas 40, 3 tekanan darahnya 190/120 Bapak Ibu. Nggak mungkin Dok. Nah kok bisa nggak mungkin Pak? Saya sehat, saya nggak rasa apa-apa. Nah itu tuh yang bahaya ya, nggak rasa apa-apa Pak. Tapi nih Bapak nggak percaya ya, ditunjukin tensinya. Kok bisa ya? Nah itu yang bahaya apa? Diam-diam, nggak ada gejala. Kita pikir kita baik-baik aja Bapak Ibu ya. Nah itu yang mau kita sharingkan terkait diabetes sore hari ini ya. Next. Nah diabetes ini apa sih ya? Jadi diabetes itu macam-macam gejala, yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah, ya. Karena apa? Karena tubuh kita kekurangan insulin, ya. Jadi intinya pada saat kita makan nasi, makan singkong ya Bu ya. Kalau orang Cikarang hobi makan ubi, ya. Saya soalnya juga suka banget ya, mau ubi goreng, ubi rebus ya, enak banget ya. Nah semua karbo-karbo itu ya, apalagi mie ya. Nah itu mie gacoan gak pernah sepi. Ya di Cikarang gak pernah sepi mie gacoan ya. Jadi hobi sekali makan mie ya, enak ya. Nah semua karbohidrat yang masuk ke tubuh kita akan diubah menjadi energi. Nah, untuk menjadi energi itu harus masuk ke dalam sel. Nah, untuk masuk ke dalam sel itu harus ada yang buka pintunya. Ya, sama kayak kita mau masuk ke dalam rumah harus lewat pintu. Kalau nggak masuk lewat pintu berarti maling. Yang lain ya, sesuatu yang nggak kelihatan ya. Jadi masuknya lewat pintu. Ya, pada saat nggak ada yang buka pintunya, akhirnya si makanan-makanan tadi tetap ada numpuk di dalam darah ya. Jadi harus ada yang buka pintu. Siapa yang buka pintu? Itu yang itu yang namanya insulin tadi ya. Nah insulin ini yang buka pintunya.
Ya, sehingga seperti ini ya, begitu masuk, ayo gulanya masuk ya, gulanya masuk ke dalam sel gitu ya. Nah, kita lihat, jadi diabetes itu apa sih? Diabetes itu adalah asal katanya dari bahasa Yunani yang artinya pancuran madu gitu ya. Saking manisnya, tadi saya dengar ada bapak-bapak yang cerita, saya pipis dikerubungin semut. Ya, masih mending semut pak, kalau dikerubungin kecoa gimana, ngeri banget. Ya, jadi karena terlalu manis ya. Nah, kita lihat ya, tadi juga Bu Yeni sudah sebutkan kita Indonesia peringkat ke-5 dunia ya. Ngeri nggak? Ngeri ya. Coba kalau peringkat ke-1, waduh kayaknya 1 dari 2 gitu ya, kalau nggak saya Anda gitu ya kena diabetes ya. Jadi ngeri banget ya, Indonesia ke-5 peringkat dunia ya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan ketua Dewan Jaminan Sosial ya, jadi yang ngurusin BPJS, beliau sharing, dok ngeri banget. Jadi saat ini ya, sebelum pergantian Menteri Kesehatan kita ya, jadi BGS ya, Pak Menkes kita yang saat ini masih menjabat ya, beliau itu peduli banget sama yang namanya pencegahan ya. Jadi beliau mencanangkan untuk puskesmas-puskesmas ini screening. Screening apa? Gula, kolesterol ya, bahkan HPV ya, kanker serviks itu ya, beliau canangkan pencegahan. Kenapa? Kalau kita nggak pencegahan Bapak Ibu ya, 10-20 tahun lagi BPJS bangkrut. Kenapa? Saya nggak tahu saya kena diabetes ya, udah mau cengap-cengap mau mati baru saya masuk rumah sakit, tagihannya ratusan juta. Ya BPJS-nya bangkrut dong gitu. Makanya harus pencegahan ya. Baru 3 bulan BPJS mencanangkan pencegahan ya, klaim BPJS naik ya sampai 4 triliun kalau saya nggak salah ya. Kebayang nggak baru 3 bulan pencegahan, artinya apa? Banyak banget yang terjaring, diabetes, darah tinggi, banyak yang terjaring. Ini di sebelah lagi ada ini barongsai. Nanti saya juga mau bagi-bagi angpau ya. Yang tidur nggak dapat angpau. Canda ya. Nah, jadi Bapak Ibu kebayang nggak? Ternyata ya di Indonesia itu segitu ngerinya. Banyak yang nggak terdeteksi ya, punya hipertensi, obesitas, diabetes dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Ya, jadi kita harus waspada ya. Nah, ini banyak mitos ya yang bertanya-tanya, dok kalau diabetes tuh nggak bisa sembuh ya, dok itu saya harus minum obat seumur hidup ya, dan seterusnya ya, nanti akan kita bahas ya. Diabetes ini ada berapa tipe ya, ada tipe 1, 2 ya. Tipe 1 itu dari lahir, jadi lahir oe ya, memang bawaannya nggak bisa mencerna gula gitu ya. Nah, Anda jangan toleh-toleh ke kanan ya, itu nggak dapat angpau sana, di sini yang dapat angpau ya. Ya, wah apa tuh gitu ya. Nah, yang berikutnya yang kedua itu diabetes tipe 2 ya. Tipe 2 itu yang terjadi karena kita kebanyakan makan gula ya. Jadi bahasa gampangnya gini lah. Ya, kalau di Cikarang nih saya yakin nggak ada kemacetan ya. Itu yang saya suka dari Cikarang. Ya, beda sama Jakarta ya, saya capek Bu di Jakarta ya, baru keluar dikit macet, keluar sana macet gitu ya. Nah, tapi Anda bayangkan Anda di Jakarta lah ya, macet gitu ya, itu jalanan penuh banget mobil ya. Terus ada polisi, maju Pak maju, maju gimana, itu depan ada mobil nabrak ya. Bisa nggak suruh maju? Nggak bisa. Berguna nggak ada polisi? Gak berguna, orang kiri kanan udah mentok, mau maju kemana, polisinya mau ngatur kemana, ya kurang lebih kayak gitu ya. Kalau tubuh kita itu udah terlalu banyak gula yang masuk ya. Saya punya pasien yang ngomong-ngomong, minum teh manis 6 gelas sehari Bapak Ibu. Waduh, saya bilang gini, Pak ya layak Bapak nih kena diabetes ya, saya bilang. Saya nggak pernah minum air dong, minumnya teh manis. Udah tobat Pak, udah dong. Sekarang minumnya ini air putih aja katanya ya. Cepet minum Pak, sebelum Bapak nggak bisa minum. Kenapa? Kalau Anda kena sakit ginjal, gagal ginjal karena diabetes, Anda nggak boleh minum lagi Bapak Ibu ya. Saya punya banyak pasien ya,
udah kena diabetes ya, kena lanjutan gagal ginjal, sehari dibatasin 3 botol, bukan botol gede, botol kecil. Ya Allah dok, saya aus banget, nggak boleh minum. Ya kenapa? Nanti kalau minum bengkak badannya, gitu ya. Nah jadi minumlah air putih ya sebelum Anda nggak boleh minum ya. Nah tadi ya balik lagi, nanti saya kalau cerita kemana-mana mohon maaf ya. Jadi cerita tadi macet banget ya. Polisinya nggak berguna di situ, nggak bisa ngatur. Sama Bu, kalau kita kebanyakan makan manis, habis teh manis, lanjut kue, lanjut lagi gorengan, mie dan sebagainya gitu ya. Itu terlalu banyak gula dalam darah kita. Ya, nah dia mau masuk ke dalam sel, si insulin kita yang tugasnya masukin tadi nih, tugasnya masukin gula, udah kecapean. Ya, jadi insulinnya lemes gitu ya. Apa sih gula lagi, udah males lah, udah capek lah, mager lah gitu ya. Nah jadi gak bekerja dia. Ya akhirnya apa? Dalam darah kita numpuk gulanya makin banyak. Makin Anda makan makin banyak. Nah terus di dalam selnya kurang energi. Ya kan? Karena tadi gak bisa masuk. Ya kan? Nah kurang energi. Sel kita pinter Bapak Ibu. Ya terus dia panggil ke otak. Otak lapar. Kita ini kurang energi, makan dong katanya. Akhirnya si otak bilang sama mulut, makan, kamu makan gitu. Makanya orang diabetes lapar terus ya. Kenapa? Karena dia nggak punya energi dalam sel. Gula darahnya masuk tapi numpuk di luar, di pembuluh darah tadi ya, nggak bisa masuk ya. Nah terus gara-gara pembuluh darah ini terlalu pekat banyak gulanya, akhirnya jadi terasa haus, ya kan? Karena kental banget darahnya, kan gulanya tinggi ya. Jadi haus terus, otaknya bilang haus minum gitu ya. Akhirnya jadi minum terus ya. Karena minum terus jadinya pipis terus ya. Karena tubuh kita mau buang sisa-sisa gula tadi kan numpuk ya. Nah kata pembuluh darah kita gini, kebanyakan gulanya dibuang. Nah pada saat dia membuang gula tadi, ya itu dia menarik air ya. Jadi orang-orang diabetes itu cenderungnya pipis terus karena tadi mau buang gula yang keluarnya bareng sama cairan tubuh kita. Nah karena itu juga banyak cairan keluar, akhirnya kita jadi dehidrasi. Coba aja lihat orang diabetes, kulitnya kering ya. Nah langsung ngelihat, kulit saya kering ya. Ya, Anda kulit kering bukan berarti Anda diabetes ya, tapi kalau diabetes hampir pasti kulit kering gitu ya. Karena dehidrasi tadi ya. Kemudian ya biasanya gara-gara kering mulai jadi gatal-gatal ya. Nah, itu ya sebabnya. Makanya nanti saya jelasin di belakang ya. Nah, diabetes yang berikutnya adalah gestasional pada ibu yang hamil ya. Jadi kalau pada ibu hamil ya ini ternyata 1-14% menderita diabetes ya. Makan terus lapar terus bilang gini, gak apa-apa makan terus kan aku lagi hamil gitu ya. Tahu-taunya begitu lahir bayinya 4 kilo. Wah, terus bilang gini, bagus ya anakmu, gendut ya katanya. Padahal diabetes ya. Terus begitu habis melahirkan langsung ibunya jadi kurus banget ya. Kenapa jadi kurus? Tadi ya. Nah begitu tubuh kan kurang, selnya kan kurang energi ya kan. Dia panggil-panggil otak suruh makan tapi glukosanya gak bisa masuk dalam sel. Akhirnya apa yang dilakukan tubuh? Dia pecah lemak ya, dia pecah protein tubuh kita tuh dihancurkan sama dia buat energi ke sel. Akhirnya orangnya tambah kurus ya. Jadi kalau Anda tambah kurus jangan bahagia ya ibu-ibu ya. Belum tentu Anda sehat ya, kecuali Anda kurusnya karena diet. Ya, kalau kita diet, intermittent fasting, kurus oke lah gitu ya. Gak ada apa-apa, saya kurus loh, bagus loh gitu ya. Ternyata diabetes ya, tapi hati-hati, gak semua diabetes itu kurus ya. Diabetes itu kurus kalau tahap akhir. Ya tadi saya sebut ya, karena selnya kurang energi ya, akhirnya tubuh kita mecah dari lemak-lemak, cadangan lemak ya. Nah jadi di situ begitu habis melahirkan jadi kurus ya. Terus si ibunya senang,
Oh, aku habis ngelahirin kurus loh. Biasanya habis hamil gendut gitu ya, kurus, padahal mah diabetes gitu ya. Jadi hati-hati ya. Nah, kita lihat di sini standarnya ya. Sekarang standarnya makin ketat ya Bapak Ibu. Kalau dulu ya gula puasa ya masih dibilang kelainan kalau di atas 120. Sekarang di bawah harus di bawah 100 ya. Jadi di atas 100 itu gula puasa sudah nggak bagus ya. Gula habis makan. Nah, kalau ceknya gula habis makan atau gula sewaktu, nah di sini ya. Gula setelah makan ya. Kalau sudah lewat dari 140 ya sampai 199 sudah masuk prediabetes ya. Ayo, tadi ada yang cek nggak gulanya berapa ya? Kalau di atas 140 ya, udah bukan lampu kuning lagi ya, sekarang udah lampu merah, udah prediabetes ya. Loh, kok ini banget dok? Saya tuh biasanya habis makan nggak apa-apa dok 140, iya dulu nggak apa-apa ya. Sekarang ya batasannya makin ketat ya. Kalau normal itu kalau normal itu harus di bawah 140 ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang perlu kita perhatikan ya. HbA1c ya. HbA1c itu kurva gula darah kita ya selama 3 bulan ya. Jadi kalau kita bilang gini, "Oh, saya cek gula hari ini bagus." gitu ya. Itu hari ini Bapak Ibu ya. Belum tentu HbA1c Anda normal. Ya, kenapa? Karena HbA1c itu adalah kurva ya selama 3 bulan terakhir. Jadi misalnya pasien saya ya dapat obat gula ya, terus hari ini dia mau cek ketemu saya besok gitu ya. Jadi dia bilang, oh biar besok dicek gulanya bagus, saya nggak makan hari ini ya. Besok ketemu saya, bagus ya bu gulanya 90 ya. Pas dicek HbA1c-nya 10 ya. Wah, berarti ibu selama 3 bulan ini makan-makan terus ini. Baru kemarin puasanya gitu ya. Nah, jadi turun karena puasa ya, itu nggak bagus ya. Nah, kita lihat di sini keluhannya ya. Tadi udah saya bahas dikit. Ya, kenapa banyak makan? Karena lapar terus, nggak ada energi. Kenapa banyak minum? Darahnya kental, haus ya. Akhirnya jadi banyak kencing ya. Nah, kemudian nih kadar gula darahnya ya. Nah, kita lihat faktor resikonya apa sih gitu ya. Faktor resikonya ya, yang pertama ada riwayat keluarga ya. Kalau kita punya keluarga yang diabetes, yaitu kemungkinan kita terkena diabetes lebih tinggi ya. Nah, obesitas atau kegemukan ya. Ayo ibu-ibu ya, di sini banyak ibu-ibu nih. Boleh nanti habis gini ambil meteran ya. Kalau lebih dari 80 cm lingkar pinggang ya bahaya ya. Nah, untuk bapak-bapak 90 ya, nanti boleh suami-suaminya diukur. Nanti kalau lebih dari 90 bilang, "Pak, diet Pak," gitu ya. Nah, kenapa ya? Karena lemak di perut ini biasanya lemak jahat yang cenderung bikin resistensi insulin. Ya, resistensi insulin itu tadi ya. Insulinnya mager ya, nggak mau gerak tadi ya. Nah, kemudian usia ya, itu juga faktor resiko. Kurangnya aktivitas fisik ya. Sekarang tuh kita jarang mau aktivitas fisik, adanya aktivitas jari. Betul nggak Bu? Buka sosmed ya. Cukup gini-gini aja jempolnya. Tiap hari jempolnya olahraga, badan nggak diajak olahraga gitu ya. Nah, padahal nggak perlu lama-lama, 30 menit sehari ya. Nah, kemudian rokok, ya, dislipidemi atau kolesterol tinggi itu semua jadi faktor resiko, ya. Kemudian hipertensi, ya, darah tinggi, ya, kehamilan dan stres dalam jangka waktu yang lama. Ya, ini faktor resikonya, ya. Yuk kita sama-sama cek nih, udah berapa banyak faktor resiko kita punya, gitu ya. Nah, semakin banyak semakin rentan kita kena diabetes, ya. Terus kenapa sih dok, kok bahaya banget diabetes? Nah, ini dia dok. Kalau gitu ya cuman lapar terus, haus terus, gak apa-apa kok. Saya juga sering merasa lapar, sering merasa haus gitu ya. Tapi kenapa diabetes itu penting Bapak Ibu? Kenapa diabetes itu harus kita bahas di siang bolong seperti ini? Ya, karena diabetes itu adalah mother of disease. Ya. Diabetes itu adalah emaknya penyakit-penyakit yang lain. Ya. Di sini ada yang ibu-ibu? Boleh angkat tangan?
Mak-mak, angkat tangan boleh? Nah, mak-mak ya. Saya juga mak-mak ya. Saya kemarin bahagia banget loh. Ada ibu-ibu tanya gini, dokter umurnya berapa? 27 ya? Aduh, terlalu menipu itu, kamu plastik. Dia ini ketawa tuh. Saya juga mak-mak Bapak Ibu ya. Kita kalau mak-mak punya banyak anak gak? Punya anak ya. Nah, anak-anak kita itu dihasilkan dari kita kan, orang tua, betul nggak? Sama kayak diabetes. Diabetes ini mother of disease ya. Dia emaknya. Kita kena diabetes ya, langsung memicu apa? Stroke, ya, darah tinggi ya, dan lain-lainnya. Ya, penyumbatan pembuluh darah ya, bukan cuman stroke aja, penyumbatan jantung dan sebagainya. Kenapa? Karena si gula yang terlalu banyak tadi itu ngerusak pembuluh darah kita Bapak Ibu. Ya. Jadi pada saat pembuluh darah kita rusak ya, otomatis ada plak-plak, kita makan kolesterol kebanyakan, sumbatan ya. Udah gitu sumbatannya di jantung, serangan jantung ya. Dan hati-hati, diabetes ini ya mematikan saraf kita ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih kita punya saraf? Ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab saya traktir Pizza Hut. Kenapa sih kita mesti punya saraf? Biar bisa merasakan sesuatu. Simple aja ya, maksudnya rasa yang pernah ada. Rasa mantan, enggak ya. Bercanda, biar Bapak Ibu nggak ngantuk nih, udah jam-jam rawan banget nih ya. Jam-jam teler gitu ya. Nah, kita punya saraf itu buat merasakan sesuatu. Ya coba kalau Bapak Ibu ya ada panci panas gitu ya. Terus kita lupa nggak pakai jampel apa? Nek orang Jawa ngomong jampel itu apa? Pegangan itu ya. Ah, kain ya, langsung kita pegang. Panas. Aduh, panas. Karena kita punya saraf, kita pegang panas, kita nggak pegang, ya kan? Tapi orang diabetes tuh sarafnya bisa mati. Ya kalau sarafnya mati, kita pegang, gak terasa loh Bapak Ibu. Tapi lonyot tangannya, tahu-tahu udah luka bakar ya. Nah itu pentingnya saraf kita ya. Bapak Ibu tahu nggak yang namanya penyakit angin duduk? Tahu nggak? Tahu nggak? Sakit jantung tahu-tahu meninggal, mendadak. Kenapa? Kok bisa begitu? Ya, nah ini ngomong-ngomong saya punya cerita ya. Jadi waktu saya lupa tahun 2008 mungkin ya, saya di Bandung ya. Saya lagi jaga tengah malam Bapak Ibu, jam-jam 1 begitu ya, datang pasien sakit ulu hati ya. Nah, terus saya bilang, "Bapak lagi ngapain?" "Saya lagi makan bakso, Dok." Buset. Makan bakso jam 1 malam gitu ya, jam 12 ya, ngeri banget ya. Nah, terus saya kasih obat, saya pikir oh mungkin gastritis ya, saya kasih obat lambung ya. Terus Bapak ini istirahat baring-baring, saya balik ke ruang jaga ya. Waktu saya balik, saya tiba-tiba firasat gak enak, saya balik lagi tanya, "Pak, gimana rasanya, enak kan?" "Enggak Dok, masih gak nyaman gitu Dok," katanya. "Oh ya udah saya cek rekam jantung ya Pak, saya cek EKG." Gantian Bapak Ibu, bukan dia yang lemes, gantian saya lemes keringet dingin. Tahu nggak kenapa? Semua otot jantungnya mati. Ya itu semua nunjukin adanya iskemi atau sumbatan jantung. Saya langsung terdiam ya, saya bilang sama perawat saya, cek leadnya, cek, jangan sampai longgar. Kalau di film-film sinetron itu ya, EKG-nya gini, tit gitu ya, itu padahal nggak nempel Bapak Ibu ya, nggak nempel, jadi ya tit lurus gitu ya. Terus saya bilang cek ulang, dicek ulang udah bener Dok. Waduh saya bilang, "Pak ini kondisi gawat darurat, harus kirim rujuk segera." Waktu itu jam 3 pagi beliau bilang, "Nanti dulu Dok, tunggu keluarga Dok, saya mau panggil ini itu dan seterusnya." Saya bilang, "Iya Pak tapi harus cepat," saya bilang. Akhirnya saya duduk ya, bapaknya ada di samping saya, ya duduk di bed bapaknya. Saya duduk di meja tulis surat rujukan. Saya bilang, "Pak ini harus cepet loh Pak. Bapak gak rasa sakit Pak dadanya?" "Enggak Dok, cuman rasa enek aja gak enak." Anda tahu gak? Yang begini nih biasanya, serangan jantungnya udah mau kolaps, udah mau mati ya. Gak terasa apapun ya, ngeri banget ya. Saya bilang, "Bapak punya sakit gula ya?"
Kayaknya iya dok, dulu saya pernah belum sempat beliau selesai ngomong ya, tahu-tahu lagi duduk nih, biru dari kaki pelan-pelan naik ke atas, kayak dicet Bapak Ibu. Jadi kayak dicet pelan-pelan naik ke atas biru, langsung blok bapaknya nggak ada. Kenapa? Sumbatan semua otot jantung ya, jadi berat sekali sumbatannya, kolaps, sianotik, ya. Langsung blok, saya loncat naik, saya pompa jantung setengah jam saya nggak dapat. Ya. Pelajaran apa yang kita tarik di sini? Ya, pentingnya ya saraf kita loh. Pasien saya bilang orang kena serangan jantung itu kayak ditikam 7 pedang. Ya, nah ini udah serangan semua otot jantung kok nggak rasa apa-apa, gitu ya. Karena apa? Diabetes Bapak Ibu mematikan semua saraf. Dan ini kejadian nggak 1-2 kali ya. Bahkan profesor guru besar saya ya itu punya diabetes, punya tekanan darah tinggi, lagi nyetir sendiri ya, baru selesai visit pasien malam-malam ya, tahu-tahu serangan jantung langsung nggak ada ya. Jadi hati-hati ya, penyakit ini ya bisa beranak ya, serangan jantung, hipertensi dan seterusnya. Tapi yang lebih bahayanya lagi apa? Dia itu silent disease. Kenapa dia bahaya? Karena dia silent, dia diem-diem aja nih. Tahu-tahu dia bikin kita penyakitan tanpa kita sadarin. Ya, dia nggak ada gejala. Ya dok, saya gejalanya lapar-lapar. Kalau lapar sama haus mana kita sadar, bener nggak Bapak Ibu? Ya, kalau saya punya pasien bisulan kecil aja di tangan datang berobat, dok sakit, ngilu katanya ya. Tapi ini nggak ada rasanya, makanya kita nggak berobat. Ya, udah stadium akhir baru. Ya, saya punya pasien ya, gejalanya kesemutan. Ya, berapa tahun berturut-turut, dok saya udah berobat kemana-mana, kesemutan nggak hilang-hilang. Cek gula. Ya, cek gula 300. Ya, jadi nggak ada gejala. Jarang orang datang berobat karena kesemutan, betul nggak Bapak Ibu? Ya, tapi kalau kegajahan datang, kegajahan nggak ada ya. Ya orang kesemutan jarang datang berobat ya. Biasanya orang jerawatan ya, bisul-bisul ya, ambeien datang berobat, gejalanya jelas. Dok saya BAB-nya permisi ada darahnya, berobat takut ya. Kalau diabetes nggak ada gejala Bapak Ibu ya, itu yang kita khawatirkan. Nggak ada gejala sama kayak tadi pagi pasien saya ya. Tapi saya nggak ada gejala dok. Ini tensi 190/120 ya. Ini Bapak kalau nggak baik-baik bentar lagi serangan jantung ya Bapak ya. Gitu ya, tiba-tiba istri di rumah bikin marah Bapak ya. Langsung ya, bayangkan tekanannya tinggi sekali itu ya. Nah tapi nggak ada gejala ya, jadi hati-hati ya. Jadi kenapa kita harus hati-hati terhadap diabetes ya? Karena dia nggak bergejala dan dia menghancurkan ya, menghancurkan organ kita semua ya. Nah kita lihat di sini ya gejalanya ya. Sering lapar, sering haus ya, berat badan turun ya. Nah ini kan simple banget ya. Tadi saya bilang ya, sebenarnya mudah kita mengenalinya tapi jarang disadari ya. Nah kita lihat tuh, cepet capek ya, ngantuk ya. Banyak nih ya pasien saya gini, iya dok bener ya, saya mah baru nempel langsung tidur ya. Bahkan ada pasien saya guru, bayangkan lagi ngajar tiba-tiba gini. Lagi ngajar bisa ketiduran loh Bapak Ibu ya. Saking gitu ya, gulanya terlalu tinggi ya. Jadi cepet capek ya, selnya kurang energi tadi ya. Nah kemudian penglihatan kabur ya. Nah tapi buat Anda yang matanya kabur bukan berarti Anda diabetes ya. Kita mata tua ya kabur juga Bapak Ibu ya. Nah luka susah sembuh ya, melahirkan bayi yang besar, impoten ya, kesemutan ya. Nah komplikasinya ini ya, kena ke pembuluh darah besar ya, jadi stroke, jantung, sumbatan ya. Ke pembuluh darah kecil juga kena ya, mata jadi buta ya, badan jadi gatal-gatal ya, kemudian gangguan ginjal ya, dan seterusnya ya. Kemudian neuropati, menghancurkan saraf tubuh kita ya. Nah ini ya, koma ya, kerusakan ginjal hingga cuci darah ya. Kemudian kalau luka susah sembuh ya. Saya punya pasien ya, itu lututnya ini
sudah habis kroak, kalau orang Jawa bilangnya kroak, bolong. Udah kayak, Bapak Ibu tahu sarang lebah tahu? Nah kayak gitu ya, udah hancur berongga-rongga. Saya tanya, sakit Bu? Enggak. Aduh saya bilang, ngeri banget ya diabetes ya. Bayangkan kalau kita kerok tulang kita sakit nggak Bapak Ibu? Ih sakit banget ya. Ini nggak ada rasanya loh. Ya, nggak sakit, nggak terasa apapun. Jadi dia bilang ini mungkin nggak bahaya ya. Ini waktu saya di NTT ya, karena hygiene buruk ya. Diabetes kenapa? Makannya rata-rata semuanya nasi dulu ya. Yang dimakan harus nasi, jagung, ubi ya, kurang protein ya. Bayangkan, saya dulu di sana disuguhin orang makan ya. Nasi lauknya sama kacang ijo. Nasi sama kacang ijo, bingung ya Bapak Ibu. Ini rasanya ya apa gitu ya. Nasi kok manis gitu sama manis ya, aneh gitu ya. Tapi semuanya jadi karbonya tinggi ya. Nah, kita lihat ya di sini ya, sakit jantung, stroke, buta, gigi goyang ya. Ini banyak juga kasus ya. Kemarin kita juga ketemu ya, giginya goyang semua Dok. Ternyata gulanya tinggi ya. Nah, terus kita udah cerita nih, gejalanya apa ya, terus gimana dong kita mencegahnya? Ada yang mau kena diabetes di sini? Nggak ada ya. Masalahnya gimana kita mencegahnya? Ya, yang pertama ya buat yang masih muda ya, dari sekarang ya senyum-senyum. Bangun kebiasaan jangan suka makan manis ya. Nah, kenapa anak muda sekarang ada mixue, we drink, boba-boba. Maaf ya, nggak boleh nyebut merek katanya. Tapi semuanya manis, bener nggak Bapak Ibu? Ya, coba deh lihat. Ya, mana ada coba gini jual teh pahit, nggak ada ya, adanya teh manis semua ya. Coba kopi pahit nggak laku, yang laku apa? Starbucks. Ya, jadi hati-hati ya, kita bangun budaya untuk tidak suka makanan manis ya. Kemudian kontrol berat badan ya. Yang obesitas ayo ya, habis gini kita mulai diet ya. Hindari penyakit-penyakit yang lain ya. Kita cek tekanan darah ya. Stop merokok ya. Kemudian olahraga teratur ya. Nah, kemudian jangan lupa juga hindari stres, check up berkala ya, dan yang paling penting adalah nutrisi pelengkap ya. Nah, sering kita nggak tahu nutrisi apa sih yang bagus buat kita gitu ya. Akhirnya kita bilang gini, ya udahlah makan nasi sama sayur bayam kali sehat kali. Sehat gak Bapak Ibu? Nasi sama sayur bayam ya, belum tentu sehat loh gitu ya, hati-hati ya. Kalau cuma nasi sama sayur bayam kurang protein yang gak ada, mikro makro elemen yang kurang ya. Nah itu sebabnya kita butuh nutrisi pelengkap, karena makanan kita sehari-hari itu banyak kurangnya ya. Nah, kita lihat di sini. Apa aja sih nutrisi pelengkap untuk kencing manis? Ya, yang pertama kolostrum ya. Nah, kolostrum ini dari studi ya, dia bisa membantu mengontrol nafsu makan ya, menggerakkan glukosa ke otot ya, dan penurunan lemak tubuh. Ya, jadi ini bagus ya, dia bisa menurunkan kolesterol, TG ya, dan dia juga bisa meningkatkan IGF-1 ya, yang bisa menstimulasi pembentukan glikogen dari gula. Jadi kalau gula darah kita kepenuhan nih di pembuluh darah tadi ya, nah itu dipindahin ke otot ya, biar jadi cadangan energi gitu ya. Nah yang berikutnya apa? Ya kita lihat kromium ya, ini yang gak kalah penting ya. Kenapa? Kromium ini adalah mikroelemen tubuh kita ya, kita butuh gak banyak tapi seringkali kelewatan. Yang nggak kita konsumsi gitu ya. Nah kita lihat ternyata kromium itu penting buat apa? Ya meningkatkan metabolisme lemak ya, menurunkan stres oksidatif ya, bahkan menurunkan tingkat depresi ya. Jadi kalau anak muda sekarang sukanya gini, gue kena mental gitu ya. Cocok banget nih, kurang kromium kali ya. Ya jadi Bapak Ibu tahu nggak? Ya ternyata kromium ini dibutuhkan oleh tubuh kita setiap hari ya, tapi seringkali asupan kita kurang ya. Nah akhirnya apa? Jadi gemuk dengan cepat ya, insulinnya jadi resisten ya. Jadi insulinnya itu nggak bisa memasukkan gula ke dalam sel
Karena nggak ada kromiumnya, ya nggak ada penggeraknya ya. Si kromium ini bisa mengaktifkan si insulin itu, ya. Nah, kemudian juga dia bisa menurunkan hipertensi, ya, obesitas, ya, trigliserid dan LDL, ya. Untuk anak muda yang mau bodybuilding gitu ya, ini juga bagus untuk pembentukan badan, ya. Dia bisa membantu menurunkan berat badan, ya. Jadi kita lihat di sini sumber-sumber alami kromium itu apa sih? Ya, ada jeruk di sini ya. Maaf mungkin nggak kelihatan ya. Ada jeruk, anggur, brokoli. Tapi berapa banyak kita makan? Emang kita setiap hari pasti makan-makan anggur? Kan belum tentu gitu ya. Nah makanya kita butuh yang namanya suplementasi ya. Nah ini yang bilang kromium bagus itu bukan saya loh Bapak Ibu ya. Yang bilang siapa? Jurnal, penelitian ya. Peneliti-peneliti di seluruh dunia ya itu sudah meneliti, terlihat bahwa di sini ya kita lihat. Ternyata kromium ya menurunkan kadar trigliserid, menurunkan kadar kolesterol ya, menurunkan kadar gula ya. Bahkan McLaver DGN College tahun 2015 menyebutkan bahwa 50 juta orang yang disuplementasi kromium ya itu menurunkan ya ini ya. Nah, menurunkan DM tipe 2-nya ya. Jadi suplementasi kromium ini sangat penting baik untuk orang sehat maupun orang yang prediabetes di sini ya. Nah, terus penelitian ini diperkuat lagi. Penelitian ini sudah 50 juta orang ya, sudah banyak sekali ya. Nanti kalau ada yang penasaran sama penelitiannya boleh, nanti saya kasih papernya ya. Nah, penelitian ini ya diperkuat oleh penelitian Sharma S tahun 2011 ya. Dia meneliti bahwa orang-orang yang mendapat suplementasi kromium itu bisa turun kadar HbA1c-nya. Ya, bukan hanya itu juga menurun lipid profilnya. Ya, baru-baru ini saya kasih kromium ke orang tua saya, dia bilang gini, "Emang kenapa sih mesti minum kromium? Kan gulanya baik." Loh, gula baik, kolesterolnya bagus nggak? Ya, trigliseridnya bagus nggak? Profil lipidnya bagus nggak? Ya, dengan pola makan kita orang Indonesia ya, yang hari-hari makannya gorengan, makanya minyak laku keras. Ya, kita nggak terhindar deh dari yang namanya kolesterol tinggi, bener nggak Bapak Ibu? Iya, coba ada di antara kita yang nggak punya minyak goreng di rumahnya? Nggak ada. Kalau ada tak kasih voucher belanja loh 100.000 ya, karena saya yakin nggak ada ya. Kita tiap hari kok makan gorengan kok ya. Nah itu ya penting sekali. Dia bukan hanya menurunkan kadar gula aja ya. Nah kita lihat di sini ya bonus-bonusnya ya. Laktoferin ya. Kita lihat laktoferin ya itu berfungsi untuk menurunkan glycated serum protein, kolesterol, TG, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Tapi nilai-nilai plusnya dari laktoferin, dia itu antioksidan kuat. Ya, jadi bagus ya. Kalau tubuh kita setiap hari kena paparan polusi, bener nggak Bapak Ibu ya? Nah akhirnya polusi-polusi itu mulai dari makanan, udara dan sebagainya itu bikin stres oksidatif dalam tubuh kita. Ya karena itu harus dinetralisir dengan antioksidan. Salah satunya ada di mana? Di laktoferin ini ya. Nah, dia punya efek antiinflamasi dan imunomodulator. Jadi buat yang sering alergi ya. Nah, ini juga bagus ya. Kenapa alergi itu terjadi? Karena ketidakseimbangan dari imun kita ya. Nah, terus kita lihat di sini ya, efeknya apa sih ya anti diabetik ini dari laktoferin itu dia dapat menekan ya berbagai sitokin inflamasi ya pada pasien tipe 2 yang diabetes dan obesitas ya. Ini bukan kata saya ya, ini kata jurnal tuh saya cantumin jurnal-jurnalnya semua ya. Jadi kita bisa lihat bahwa penelitian membuktikan bahwa ini luar biasa ya. Tapi satu hal ya, suplemen kromium itu banyak ya. Di mana-mana itu sudah banyak ya. Tapi suplemen yang menggabungkan kromium dan laktoferin ini sekaligus ini nggak banyak ya. Kenapa? Kita bisa dapat dua manfaat sekaligus.
antioksidannya dapat ya. Nah, buat kita nih ibu-ibu biasanya paling suka antioksidan buat apa? Ngencengin kulit ya, mencerahkan kulit ya, memperbaiki tekstur kulit ya. Nah, tapi juga untuk menurunkan stres oksidatif tubuh kita ya, ke jantung kemana-mana ya. Kita lihat lagi yang berikutnya yang jangan kita lupa, kita butuh vitamin apa? Vitamin B1 dan C, B12, B1 dan vitamin C ya. Kenapa? Karena vitamin B1 itu tiamin, itu sangat penting untuk metabolisme jantung kita. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Untuk orang-orang yang menderita diabetes ya, itu sangat penting untuk mendapatkan B1 karena dia dapat menurunkan komplikasi dari diabetes ya dan kerusakan pembuluh darah. Ya, kemudian B12 ya, biasanya orang-orang yang mengkonsumsi metformin ya itu juga sering mengalami kekurangan B12 ya, karena itu harus kita suplementasi. Dan vitamin C pada intinya adalah meningkatkan metabolisme ya. Jadi kalau kita yang mau diet ya lebih efektif menggunakan suplementasi vitamin C ya. Nah, yang terakhir vitamin E dan magnesium ya. Magnesium selain bantu untuk tekanan darah tapi juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Ya, jadi bagus ya. Kalau vitamin E antioksidan ya. Tubuh kita kembali lagi saya katakan selalu butuh antioksidan. Ya, karena tubuh kita selalu terpapar dengan stres oksidatif setiap hari. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Setelah ini akan saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Yeni.